secara tidak sengaja pada waktu itu keinginan saya dengan teman-teman itu hanya untuk membantu para pengungsi yang pada waktu itu pengungsi itu yang banyak sekali, kemudian ada yang sampai pingsan, ada yang jatuh sakit. Nah, itu saya sendiri itu yang mempunyai pemikiran saya ingin membantu sebetulnya. Lama-kelamaan saya itu menempati di gedung Kerapyak. Pada waktu itu kelas kedua ya, Belanda datang itu tanggal 19 Desember 1948. Dan waktu itu saya dengan teman-teman sebetulnya hanya ingin membantu pada pengungsi-pengungsi yang membutuhkan bantuan. Lama-kelamaan kegiatan saya ini tercium oleh pasukannya Pak Komarudin, yang pada waktu itu beliau baru datang dari Gombong, ya, daerah Gombong, diperbantukan di Yogyakarta. Nah, waktu itu bahwa di gedung Kerapyak itu ada anak-anak yang pada suka membantu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Waktu itu Pak Komar datang dan menyarankan alangkah baiknya kalau tergabung saja pada pasukan Pak Komarudin, karena kalau di sini kalau ada apa-apa ini tidak ada yang bertanggung jawab begitu. Waktu itu saya baru berusia 15 tahun dan pengalaman saya menjadi tenaga medis ya, itu adalah yang pertama-tama sebetulnya itu saya sendiri waktu itu belum mengetahui apa tugas-tugas saya. Kemudian waktu itu saya diarahkan oleh komandan saya yaitu Bapak Komarudin bahwa tugas yang diberikan kepada saya yang pertama untuk memberi pertolongan apabila ada prajurit-prajurit yang ikut menyerang misalnya, kemudian kena tembakan. Nah, ini saya menolong pertama kali, dan setelah itu apabila pertolongan saya ini masih membutuhkan kelanjutannya, si pasien ini saya bawa ke rumah sakit Ganjuran, ya, rumah sakit Ganjuran. Pada waktu itu tugas utama saya adalah sebagai tenaga PMI ya, tenaga. Kemudian saya diberikan kepercayaan oleh komandan saya menjadi kurir, ya, ditugaskan masuk keluar di kota Yogyakarta. Di antaranya kurir itu saya bisa berhubungan dengan Bapak Marsudi, yang pada waktu itu Bapak Marsudi adalah komandan gerilyawan yang ada di dalam kota. Kemudian saya juga diajak sama Pak Marsudi, diperkenalkan di dalam Keraton Yogyakarta, dibawa masuk sama Pak Marsudi. Di sana saya diperkenalkan, dipertemukan dengan Bapak Prabu Ningrat, Gusti Prabu Ningrat, sebagai beliau adalah kakak daripada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan waktu itu saya selalu dibawa oleh Pak Marsudi ke Keraton Yogyakarta melalui Dalem Prebio. Jadi saya kalau masuk di keraton itu saya tidak langsung bertemu sendiri dengan Bapak Prabu, tapi saya melalui dengan Pak Marsudi. Kemudian kalau saya keluar kota itu pulang, itu saya sering membawa pesan-pesan dari Pak Marsudi yang berupa surat-surat, saya tidak mengetahui isinya, yang dibawa ke luar kota, yaitu saya serahkan kepada komandan saya.
pengalaman saya yang paling berkesan sekali dan sungguh-sungguh menakutkan waktu itu ya. Itu pada waktu saya menjalankan tugas di dalam kota, saya membawa surat-surat yang sangat penting dan malahan pernah saya dititipi ya, membawa pistol dengan pelurunya ya. Waktu itu saya bawa dengan tas itu tas mendong itu ya dulu. Itu saya taruh di bawah, kemudian surat-suratnya saya simpan di perut ya. Itu saya tumpuk pakai buah-buahan ya, ada macam-macam makanan gitu ya. Ini kebetulan lah ya, namanya saya itu waktu itu ya masih, sebetulnya kalau dibilang sekarang ini ya masih seperti anak-anak gitu ya. Jadi saya lupa waktu itu kalau jam 6 sore itu kan di dalam kota itu sudah tidak diperbolehkan orang keluar rumah, orang jalan, jadi sudah ada sirene. Nggak tahunya saya sampai di alun-alun selatan itu ya, saya baru mau keluar ke Gading itu, nggak tahunya persis saya itu melihat ada patroli Belanda pakai jeep itu ya. Itu sudah ada patroli Belanda, kemudian saya itu diberhentikan ya, ditanya, loh kenapa ini ada kenelnya 2, kebetulan orang Jawa ya. Jadi ditanya mau kemana ya, mau kemana kok apa nggak tahu ini sudah ada sirine gitu ya. Saya bilang disuruh orang tua, saya bilang gitu ya, suruh orang tua ya, dengan dalih apapun saya ngomong sama kenilnya itu ya. Terus dia percaya kebetulan. Tapi saya diantar waktu itu, jadi saya disuruh naik di jeep. Itu sudah pikiran saya sudah, apa saya ini masih hidup atau tidak. Soalnya kok saya disuruh naik jeepnya itu mau dibawa kemana. Nggak tahunya saya itu malah diantar, rumah saya mau kemana, diantar pulang. Nah setelah begitu saya diantar sampai di perempatan Suryodiningrat Gading itu ya. Itu di sana saya itu kan bingung mau pulang kemana ya tuh. Nanti kalau saya mau menunjukkan rumah saya sana, padahal bukan ya. Jadi saya minta turun di situ ya. Saya itu mengaku rumah yang ada di pojokan dalam perempatan Suryodiningrat itu, saya aku ini rumah saya Tuhan, saya bilang gitu. Saya diturunkan di situ. Sudah turun di situ, saya turun dengan membawa barang-barang saya itu. Belandanya terus pergi ya. Saya ini terus sama teman saya, ayo cepat. Tapi waktu itu saya itu tidak bisa berdiri. Saking saya itu perasaan saya cemas yang berlebihan, itu kaki itu seperti sudah tidak ada kekuatan itu ya. Setelah saya bilang nanti sebentar lagi kalau sudah saya rada tenang gitu. Setelah saya tenang bisa berdiri, saya terus melanjutkan perjalanan saya tuh. Lewatnya saya lewat di Gedung Kerapyak, terus itu kuburan Kerapyak Sarean itu ya. Saya selalu kalau dalam kota, masuk kota, keluar kota, masuknya di situ. Lewatnya itu di situ. Kemudian saya terus pulang ke Jejeran. Ya. Saya lapor sama komandan saya bahwa, tapi kan selamat tidak ada yang tidak ada. Saya nggak ngomong apa-apanya selamat, ini utuh ya. Ada titipan senjata dari teman, dari anak-anak dari gamelan ya, itu ini juga saya bawa. Jadi waktu itu saya rasanya itu sepertinya itu antara hidup dan mati itu. Saya sudah kok sampai tadi kok ya Belandanya, untungnya itu Belandanya itu kok enggak saya duduk di sampingnya kenil-kenilnya itu kok enggak, senjatanya itu enggak di bayonetnya itu enggak dimasukkan di tas itu. Nah, kalau misalnya dimasukkan itu kan tak ketahuan, kalau ada besi di situ itu kan ketahuan ada senjata.
Waktu itu kalau tidak ada kegiatan itu sering-sering komandan tuh memerintahkan nanti malam 1 regu untuk menghadang pasukan Belanda yang akan datang di markas Belanda, misalnya di Pleret atau di mana gitu ya. Itu biasanya kita itu sering malam-malam hari antara jam 10 sampai menunggu sampai jam 3, jam 2 malam. Itu kita menunggu di tepian desa, tepi jalan itu ada desa ya, di situ itu saya sendiri sering melakukannya dengan menanam meranjol ya. Itu saya sendiri yang bawa, yang menanam, nanti kemudian yang menggali itu teman-teman dari TNI itu ya. Itu kalau sudah sebelum ada hasilnya itu kita menunggu di tepi jalan itu ada desa di situ ya. Itu dulu kalau nggak salah itu tempatnya di desa Dimoro, desa Dimoro. Nah itu kalau sudah berhasil biasanya ada tank yang lewat kemudian jeblok gitu ya. Nah, kemudian Belandanya pada turun. Nah, pada turun itu biasanya itu mencari di mana kira-kira yang membuat ini, ada tanaman yang menanam ini ranjau itu. Biasanya Belanda itu termasuk di desa yang dicurigai itu. Nah, tapi kalau mau masuk karena sudah waktunya itu udah hampir malam, nggak berani. Jadi Belandanya cuma pada ada yang di atas tank apa itu ya. Nah ini kita menunggu di situ ya, menunggu di situ yang kebetulan ada anggota kita yang kena tembakan waktu itu, yang namanya Pak Zajir itu ya, kena tembakan. Kemudian tapi Belandanya nggak mau turun menyerang di desa itu, nggak berani ya. Soalnya takut kalau berapa kekuatan tentara yang ada di sana ya. Jadi waktu itu ada teman saya yang kena peluru di kakinya yang namanya Pak Zajir itu. Ini cara satu-satunya cara saya untuk menolong, saya bawa ke parit-parit itu, Pak Zajir itu saya bawa ke parit-parit, kemudian saya pangku berdua gitu ya, pangku berdua. Kalau Pak Zajir itu mau teriak-teriak kesakitan ya, aduh begitu, ini mulutnya itu saya bekap ya toh. Itu di atas ada Belanda, saya bilang gitu. Nanti kalau Belandanya tahu kita di bawah parit ya, di parit ada orang, nanti kan kita malah semuanya pada ditembak semuanya, saya bilang gitu. Nah, setelah malam Belandanya pergi, baru saya minta pertolongan pada teman-teman yang prajurit-prajurit itu untuk mengusung ya, dibawa ke atas dan saya bawa ke rumah sakit Nganjuran.